Kenapa harus membuat refleksi? Refleksi tujuannya untuk apa? Yaitu untuk perbaikan kita sebagai guru. Jadi kalau misalnya selesai mengajar, kita refleksikan ke anak-anak, bagaimana anak-anak, perasaan anak-anak bagaimana. Kemudian yang dipahami anak-anak apa, yang belum dipahami apa, itu harus kita tanyakan ke anak. Jadi kalau misalnya yang dimaksud dengan tuntas belajar itu bukan tuntas semata-mata nilainya ya. Nilai itu terserah kita ya sebagai guru. Jadi kalau misalnya dalam jam pelajaran itu kita harus menuntaskan anak sampai paham. Makanya materinya nggak usah lebar-lebar. Yang penting anak paham dulu, bisa apa dulu. Seperti yang ini. Nah, yang ini kan menganalisa lagu. Jadi anak-anak ada yang membuat poster, ada yang suka dengan slide. Jadi ada yang suka dengan media pakai HP, Canva dan lain sebagainya. Wah, kayaknya jatuh guys. Angin ya. Di sini kipas nyala terus soalnya panas di Probolinggo. Jadi itu tadi iklan. Jadi kita harus introspeksi pada diri kita sebagai guru. Maaf, agak serak. Bagaimana kita memilih strategi yang cocok untuk anak-anak, bagaimana kita memahami anak sesuai dengan bakat dan minat anak. Jadi itu yang dinamakan diferensiasi guys. Jadi itu gunanya kalau misalnya kita sudah merefleksi dari yang anak-anak, tugas anak-anak yang macam-macam, ada yang memilih menggambar seperti ini ya, membuat poster dengan manual, dengan tulisan tangan. Murid saya ini juga tugasnya ada yang membuat scrapbook guys ya. Ini scrapbooknya anak-anak ya. Ini dikunci. Ini scrapbooknya anak-anak. Ini bagus isinya ini guys ya. Ini punya Mbak Betty kelas 8. Jadi ada yang memilih membuat scrapbook. Jadi tergantung kesepakatan kelompok maunya apa. Jadi yang penting di satu materi itu anak-anak bisa belajar. Jadi pakai apapun oke-oke saja. Jadi tidak ada bukan seperti anak nggak suka menggambar dipaksa untuk menggambar, tidak bisa. Sama dengan materi yang lain ya. Saya juga lemah di sains. Saya lemah di sains. Bisa saya hanya standar. Jadi membaca itu yang penting, saya baca, saya memperhatikan, mengerjakan tugas itu ya. Nah, kalau yang lain saya minat dan bakat saya memang di seni. Kemungkinan ada 100 atau 1000 anak yang seperti saya, ya kita harus memaklumi dan kita harus paham tidak semua anak juga suka seni. Jadi kalau tidak suka seni, dia maunya belajar apa, yang penting dia bisa menganalisa. Seperti Bu, saya suka membuat slide presentasi. Nah, itu kita harus mengerti anak, memahami anak. Itu bisa kita cek ketika kita awal pembelajaran atau pas diagnostik awal ya. Jadi ketika diagnostik awal, anak ini gaya belajarnya bagaimana, masing-masing anak tidak sama. Jadi kalau misalnya kita kelompokkan dalam satu kelompok, Bu, saya memilih sesuai dengan teman-teman yang sama-sama suka gambar, boleh. Jadi yang penting materinya apa, seperti ini menganalisa lagu. Nah itu ya, ada yang membuat poster, menganalisa lagu, ada yang mungkin selama ini tapi belum ada di kelas saya. Mungkin ada yang pakai musikalisasi puisi, dituangkan ke dalam musikalisasi puisi, atau dituangkan ke dalam fragmen sederhana.
Boleh loh ya, yang penting anak itu belajar. Oke Bapak Ibu guru bersama Bu Hera atau para orang tua atau anak-anak juga harus paham ya. Kamu harus mengenali dirimu sendiri. Nanti di next video akan saya bahas tentang bagaimana kita mengenali diri sendiri, mencoba untuk merefleksikan diri, mengenali diri agar belajar kita menjadi bermakna. Oke, terima kasih. Lain waktu kita sambung lagi, sampai jumpa lagi di next video. Kemudian semoga keberlimpahan, semoga sehat selalu terlimpahkan pada kita semua, termasuk dengan pemirsa yang ada di sini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.